Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas satu pertanyaan, masih lanjutan pertanyaan mengenai kutil kelamin atau kondyloma acuminata. Ibu NH, Ibu Nurul Huda, menanyakan, halo dok, saya kemarin sudah kauter kutil kelamin, tapi selang belum sampai sebulan kutilnya tumbuh lagi, bahkan menjadi banyak. Apakah harus dikauter lagi? Sahabat sekalian, kelihatannya pembahasan mengenai kondyloma acuminata atau kutil kelamin ini banyak menimbulkan pertanyaan. Karena mungkin saya paham karena beberapa pasien atau cukup banyak kejadian ini pada pasien. Mungkin saya cerita sedikit bahwa kemarin saya barusan operasi pasien dengan kutil kelamin yang sangat luas sekali, namanya giant kondyloma acuminata. Sebenarnya saya ingin menampilkan gambarnya, tapi mungkin takut terlalu luas karena tampilannya memang tidak baik. Jadi mengenai mulai dari mon pubis itu area kemaluan, kemudian bibir kemaluan, kemudian sampai ke anus, sampai ke pinggul. Dan untuk melakukan operasi kami harus melibatkan ahli bedah plastik karena begitu luasnya yang harus diambil, sehingga untuk menutup kembali harus dikerjakan oleh seorang ahli bedah plastik. Jadi saya tinggal mengambil, kemudian yang menutup lagi ahli bedah plastik, karena harus di flap, ditutup dengan kulit yang diputar dari area paha yang sekitarnya. Sahabat sekalian, pengobatan kutil kelamin memang salah satu yang efektif adalah dengan menggunakan kauter. Nanti saya tunjukkan alat kauter dan gambarannya seperti apa kalau dilakukan kauter. Nah, apakah ada pengobatan yang lain? Jawabannya ada. Yang pertama adalah biasanya dengan larutan, misalnya TCA, trichloroacetic. Ini juga bisa dilakukan, tapi memang khusus yang kalau masih kecil-kecil, masih berupa bintik-bintik, mungkin efektif. Tapi kalau sudah berupa benjolan, sudah tumbuh besar, maka tidak efektif. Bahkan kadang-kadang beberapa pengobatan menggunakan alboldil, tapi tidak efektif. Nah, yang lain lagi adalah bisa juga dilakukan krioterapi, dibekukan dalam arti kutil kemarin tadi itu didinginkan sampai minus 20 sampai 40 derajat Celcius. Sehingga tentunya karena sedemikian dinginnya, maka jaringan itu akan mati dan luruh. Nah, yang paling lazim adalah dilakukan kauter. Tapi ketika kutil kelamin itu sudah luas, yang bisa menyelesaikan adalah dengan dilakukan eksisi, operasi. Jadi kulitnya kayak dikupas begitu dan sampai kedalaman tertentu, dari sampai subkutis. Kalau enggak, nanti ya tumbuh lagi. Nah, sekarang kita bahas mengenai elektrokauter atau kauter. Jadi kauter adalah kelompok elektrosurgery. Jadi operasi yang menggunakan alat-alat elektrik. Nah, kauter ini sebenarnya adalah berperan atau bekerjanya dengan panas. Jadi jaringan yang tidak sehat tersebut dipanasi, kemudian mati dan mengelupas, diganti dengan kulit yang baru. Nah, kauter ini pengobatan yang relatif aman, tapi memang seseorang yang melakukan kauter harus memahami bagaimana melakukan kauter ini sehingga efektif. Efektif artinya apa? Bisa mematikan atau menghilangkan penyakitnya, tapi di sisi lain tidak terlalu dalam, sehingga misalnya ya sampai timbul keloid dan sebagainya. Nah,
Kemudian kita bahas electrocauter atau kauter pada kondiloma acuminata atau pada kutil kelamin. Sahabat sekalian, pelaksanaan kauter pada kutil kelamin itu bisa dilakukan dalam dua setting yang berbeda. Setting pertama adalah hanya di poliklinik, artinya pasien tidak menginap. Artinya untuk biusnya atau anestesinya hanya menggunakan anestesi lokal. Jadi disuntik di tempat yang mau di kauter, kemudian dilakukan kauter. Tapi kalau luas tidak bisa. Kalau luas, misalnya melibatkan di lorong vagina, di mulut rahim dan sebagainya, maka settingnya adalah di kamar operasi. Jadi pasien dibius, bisa bius umum tidur atau bius regional, bius yang separuh bawah tok. Sehingga seorang dokter yang melakukan lebih tenang, lebih bisa melakukan tindakannya dengan lebih baik karena pasien dalam kondisi terbius, tidak nyeri, tidak banyak bergerak dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa tidak berhasil. Yang pertama adalah ketika dilakukan kauter, kemudian kok tumbuh lagi, kok tambah banyak. Nah, jawabannya adalah pertama kemungkinan adalah kauternya kurang pas kedalamannya. Jadi ketika tidak terlalu dalam karena mungkin hanya di bius lokal atau apa, atau mungkin khawatir pasiennya bergerak-gerak atau nyeri dan sebagainya, sehingga kurang pas kedalamannya atau kurang dalam. Nah, yang lain adalah ternyata memang tidak segampang itu. Artinya apa? Beberapa kasus ada yang muncul sudah bintik-bintik mungkin 1-2 cm, 1-2 mili, 3 mili dan sebagainya. Tapi ternyata area sekitarnya itu baru mulai tumbuh. Jadi ketika tidak dicermati di area sekitarnya, misalnya di titik ini ada kutilnya, nah sekitarnya itu ternyata baru mulai tumbuh. Sehingga ketika yang ini sembuh, nah yang lain yang baru tumbuh terpapar kena virus juga, nah itu baru tumbuh kemudian, sehingga rasanya kok tambah banyak dan sebagainya. Nah, apakah harus di-kauter lagi? Jawabannya kemungkinan ya. Karena pengobatan topikal, apalagi obat antivirus yang diminum itu sudah dibuktikan tidak efektif. Mungkin saya mereview sebentar kenapa tidak efektif dan sebagainya. Adalah ternyata virus penyebab kutil kelamin ini adalah virus HPV, HPV yang low risk. Nanti silahkan klik video-video kita yang lain yang terkait dengan HPV. Dia itu ternyata virus ini tidak pernah viremia. Artinya tidak ada fase virus ini masuk ke dalam pembuluh darah melalui aliran darah, sehingga terapi antiviral tidak terlalu bermanfaat. Antivirus tidak terlalu bermanfaat. Nah, pemecahan yang lain adalah dengan vaksinasi. Jadi kalau seseorang yang pernah terpapar dengan kondiloma acuminata dengan kutil kelamin, sesudah dilakukan pengobatan baik, maka sarannya adalah dengan vaksin HPV, jadi HPV vaksin. Sekarang ada di pasaran, ada yang isinya bivalen, 2 macam virus, atau yang kuadrivalen. Nah, dengan dilakukan tindakan yang baik, kemudian dilakukan vaksin, kemungkinan tumbuh lagi menjadi lebih kecil. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah perhatikan pasangannya. Jadi kalau misalnya sudah diobati, tapi kalau pasangannya yang tetap yang kemarin, yang menularkan, tentu saja dia tertular lagi. Karena kutil kelamin ini banyak pada wanita, tapi sebenarnya bisa aja yang menularkan adalah seorang laki-laki, dan di laki-laki itu jarang manifestasi. Memang ada kutil kelamin di laki-laki, tapi relatif jarang. Sehingga clue terakhir adalah juga harus dievaluasi pasangannya. Sehingga penanganan pasien dilakukan secara komprehensif. Diobati, kemudian dilakukan vaksin, dan juga dilakukan analisis pada pasangannya. Jadi demikian sahabat, moga-moga deskripsi singkat ini memberikan pemahaman yang lebih baik, dan apabila mendapatkan masalah bisa mencari solusi yang terbaik.
Demikian, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.